Halo, balik lagi sama gue di sini. Ya, dengan Brian Gensu di sini. Kali ini gue mau sharing cara gue ngedit beauty portrait gue tuh dengan cara cepetnya gimana. Nanti gue bakal kasih tahu step-stepnya. Dan gue ngeditnya ini di Photoshop ya, bukan di Lightroom atau dimanapun. Tapi gue lebih enak di Photoshop aja karena lebih fleksibel gitu. Oke, yang pertama, kalian buka Photoshopnya, lalu kalian tinggal open image yang kalian mau edit gambarnya. Contohnya di foto ini gue pakai teman gue di sini namanya Kathleen. Oke ya. Jadi di sini pertama-tama gue Ctrl J. Gue mau atur untuk awal-awal ini karena foto ini JPEG ya. Gue mau atur fotonya dulu nih sebelum gue bersih-bersih ke muka. Oke. Gue ke kamera raw filter. Tunggu sebentar. Nah di sini kalau kita lihat histogramnya udah enak nih. Ya cuman gue agak mau adjust sedikit aja di bagian exposure, gue naikin sedikit terangnya. Oke. Mungkin segini cukup. Kontras gue naikin sedikit, highlightnya gue agak turunin sedikit, shadownya coba gue naikin sedikit aja, white-nya gue naikin sedikit, black-nya agak mungkin agak gue turunin sedikit sekitar 10. Oke segini. Tekstur gue mainin sedikit. Oke, untuk ini juga gue mainin sedikit. Oke, untuk ini gue lebih main ke saturation sama luminance ya, karena untuk hue gue nggak mau rubah apa-apa, gue mau warnanya natural aja, tapi gue di sini mau main ke arah skin tone nya aja. Oke, kalau ada skin tone gini gue coba mainin di red dulu. Kalau geser ke kanan bibirnya agak merah ya, tapi gue nggak mau apa gitu begitu merah banget, jadi gue biasa itu gue pakai sekitar 5-10, sekitar segini. Lalu orange ini dengan skin tone nih, kalau kita ekstrem ke kiri dia jadi kayak hitam putih abu-abu ya, kalau ke kanan dia pasti jadi oranye banget. Oke, jadi gue di sini mainin sedikit aja, yellow mungkin sedikit juga, luminance-nya sedikit, gue naikin sedikit. Pokoknya yang untuk urusan ke skin tone warna kulit itu gue nggak main banyak ya, gue lebih main naikin sedikit aja. Untuk split toning gue nggak mainin, ini nggak mainin, vignette mungkin nanti terakhir. Lalu gue coba perspektifnya, ini foto lurus atau enggak, gue coba di sini. Gue biasa pakai yang level ini. Oh ternyata udah lurus ya, tinggal oke. Oke. Untuk berikutnya gue biasa itu langsung Ctrl Alt E ya, di merge gitu. Oke. Di sini tujuan gue aja untuk kayak buat layar baru supaya lebih enak aja pengerjaannya. Nah di sini gue mau bersih muka nih. Kebetulan di sini ada sedikit jerawat ya. Jadi di sini banyak banyak cara yang gue pakai. Pertama itu ada, kalian bisa pakai clone stamp di sini. Oke. Kalian bisa pakai namanya itu healing brush tool, shortcutnya J, atau patch tool. Jadi kalian tuh bebas mau pakai mana aja ya. Jadi nggak ada patokan harus pakai patch tool, harus pakai clone stamp, harus pakai healing brush tool gitu. Tapi di sini gue juga kadang-kadang nggak tentu juga pakai apa. Tapi di sini biasa untuk awal ya, biasa gue pakai namanya healing brush tool. Jadi gue agak zoom sedikit, gue berasa gue ituin. Nah, jadi kalian sampel, misalnya jerawatnya di sini, kalian sampel area di sekitar yang menyerupai warna kulit ya. Jadi kayak tinggal kalian mencet alt di sini, kalian tekan, lalu kalian tinggal ini aja. Nah, sesimpel itu. Oke, ini gue agak cepat aja ya. Gue rasa kalian udah pada ngerti lah tentang clone stamp gini untuk hilangin jerawat. Mungkin kalian lebih jago daripada gue ya. Jadi gue sini agak cepat aja. Oke. Biasa rambut-rambut kayak gini juga gue ilangin nih ya, karena menurut gue sih agak ganggu sedikit ya. Oke, kayak gini oke. Jadi gue nggak terlalu bersih banget ya. Kalau bersih banget agak makan waktu lumayan lama. Jadi yang kelihatan aja yang lumayan besar. Oke, di sini jerawatnya.
gue kecilin dikit brushnya. Oke. Kalau masalah bersih atau enggaknya itu sesuai selera kalian ya. Kalau gue masih mau kelihatan detailnya ya. Oke, jadi gue untuk kayak gini coba. Oke, mungkin segini udah cukup. Sorry, masih ada lagi di sini. Oke, kira-kira segini udah cukup lah ya buat apa, bersih-bersihnya. Ini gue cepet aja biar waktunya nggak terlalu lama juga. Oke, untuk berikutnya kalian zoom out. Kalau kalian serasa bersih, biasanya gue merge lagi dua ini, jadi kalian bisa lihat hasilnya before after gitu ya. Oke, untuk berikutnya di sini gue pakai namanya frequency separation ya. Jadi kayak buat misahin antara tekstur dan warnanya. Tapi di sini gue udah ada actionnya di sini. Jadi gue tinggal play aja. Kalau kalian mau tahu frequency separation cara bikinnya gimana, kalian bisa mungkin ke channel lain ya, karena di situ banyak banget cara bikin frequency separation. Cuman gue di sini mau cepat aja. Jadi gue tinggal play. Lalu radius ini, kalau kalian nemuin kayak gini, radiusnya itu jangan sampai blur banget. Kalau ini kan blur banget nih, usahain tuh kalian tetap apa, ada blurnya sedikit, tapi jangan terlalu blur banget. Di sini gue pakai sekitar 1,8 lah ya. Ini sesuai ngarep angka pasti ya, tergantung foto. Oke, kalau udah jadi gini, ini ada high, ada low. Jadi high ini tekstur ya, supaya ngejaga teksturnya. Low ini itu colornya, supaya warnanya juga nggak terlalu apa, bisa dipisahin lah, diseparasi gitu. Nah, untuk kalian lihat cara halusin kulitnya gimana, ini kalau cara cepatnya gue pakai, biasa gue pakai Portraiture. Jadi pakai Portraiture gimana, kalian harus download dulu Imagionic Portraiture-nya. Lalu setelah kayak gini, di low-nya kalian copy lagi, Ctrl J, kalian bagi ke filter Imagionic Portraiture. Oke, udah kayak gini, presetnya smoothingnya kalian di medium aja. Udah kayak gini, nggak usah diapa-apain lagi, settingan default aja kalian. Oke, tunggu sebentar. Emang agak lama ya kalau mix software itu, karena emang agak berat juga sih. Jadi spek PC kalian atau laptop kalian tuh harus memenuhi standar kalau kalian mau install inilah gitu. Oke, udah kayak gini, kita lihat jadi halus banget kan mukanya tuh, sampai rambut-rambutnya, sampai kayak keseluruhan fotonya halus. Nah, caranya gimana? Kalian masking nih, kalian bisa pencet Alt sambil pencet masking, layarnya langsung hitam. Atau kalian kalau emang itu belum bisa, kalau belum ngerti, kalian masking kan putih, kalian invert Ctrl I. Nah, sama aja sebenarnya. Oke, udah gini, gue brush opacity 100, flow nya 100, itu gue masking di muka aja nih. Oke, nah gue masking di muka aja supaya lebih halus sedikit. Jadi gue saranin maskingnya tuh di muka aja ya, jangan di mata, di bibir, atau dimanapun ya, karena itu masking ini kan buat ngira apa, buat yang halusin aja Portraiture ini. Jadi di sini coba sedikit, hidung juga sedikit. Nah, kalau kalian bingung nih kayak, aduh ini mukanya udah, ini sebelah sini udah belum ya, kalian bisa pakai backslash nih. Jadi kelihatan tuh yang merah-merah ini yang belum kalian apa, brush. Jadi ini mempermudah gue juga lah kadang-kadang kalau untuk ngebrush sesuatu. Di sini bagian sini belum. Oke, di sini kecilin dikit. Kalian harus sering-sering besar kecilin brush ya, jangan males gitu. Oke, jadi karena kan belum apa, mungkin kalian belum terbiasa buat besar kecilin, kalian harus biasain juga. Oke, gini sih gue rasa udah oke ya. Jadi kalau kalian mau balikin merahnya gimana supaya itu pencet backslash lagi gitu. Nah gitu. Oke, udah gitu biasa juga gue kadang di rambut ya, di rambut tuh gue main Portraiture juga supaya lebih halus aja. Oke, di rambut juga nggak ada patokannya sih rambut wajib atau enggak.
Cuman gue biasa di rambut juga supaya lebih halus aja, di leher juga. Oke, cukup kalau dilihat. Oke, di sini. Sorry. Bibirnya kena. Pokoknya mata, bibir, alis itu jangan kena kalau gue saranin. Karena biar lebih kelihatan detail ya. Oke, kalau udah gini, gue Ctrl E. Oke, udah jadi merge gini kan. Udah jadi merge gini. Gue biasa buat adjust sedikit lagi, itu gue main di adjustment di selective color. Jadi red ini kayak buat warna skin tone-nya itu lebih kayak berdimensi lah. Jadi gue mainin di red, color rednya, di blacknya gue mainin, yang lainnya gue nggak mainin. Tuh kalian bisa lihat bedanya kan di skin tone-nya. Gue mainin sedikit, di yellow-nya juga di black-nya gue mainin sedikit kayak gini. Oke, udah gini gue biasa main di vibrance. Gue naikin karena ini fotonya agak terlalu desaturate ya. Gue agak naikin sedikit di sini. Vibrance-nya tapi saturasinya tetap di sini. Oke, udah kayak gini gue biasa main di brightness contrast. Oke, kontrasnya gue naikin sedikit sekitar 6 gitu. Oke, untuk berikutnya kita lihat lagi nih apa yang kurang gitu. Kalau gue pribadi sih segini udah cukup ya, paling tinggal gue tambahin vignette. Nah, vignette ini juga banyak macam nih, di kamera raw filter bisa dipakai kita nih collection Color Efex Pro bisa, cuman gue jarang pakai di kamera raw filter ataupun di Color Efex Pro. Nah, cara gampangnya gimana? Kalian ke lasso tool, shortcutnya L, kalian seleksi nih objek yang kalian mau vignette. Contohnya ini modela ya, jadi gue seleksi sesuai dengan modelnya kayak gini. Oke, udah kayak gini kalian tinggal select inverse jadi kayak gini. Oke. Kalian ke curve. Nah, yang kalian mainin, kalau kalian mau main vignette itu kalian turunin di midtone-nya. Midtone tuh di garis tengah ini ya, kalian turunin pelan-pelan. Oke, tuh. Oke, contoh lah segini. Oke. Tapi kan kita lihat di sini nggak enak nih, kayak ada halonya gini kan ya, kayak nggak enak banget lah kalau kita lihat tuh, kayak ada batasnya tuh kayak kelihatan tegas banget. Nah, cara itu gimana? Kalian ke masking ini, layar putih ini, pencet feedernya nih, feeder kita mainin nih, kita sambil lihat fotonya nih, dia bakal lama-lama bakal hilang pudar-pudar tuh, jadi kayak menyatu gitu, halonya nggak ada tuh. Kalau kita gini sama aja, tapi kita jangan sampai mentok gini. Kalian kira-kira aja, kira-kira segini lah. Oke. Nah, kalau kalian ngerasa ini masih kayak wah kegelapan nih ternyata gue itunya midtone-nya, kalian bisa main di sini juga nih, kalian bisa atur tuh gelap terangnya, cuman itu sesuai selera kalian aja ya, kayak gini. Atau enggak kalian di opacity-nya kalian ngerasa udah cukup, cuman masih kayak gue mau tipisin sedikit-sedikit deh, di opacity layarnya ini kalian turunin nih dari 100 tuh, sesuai selera kalian. Cuman gue biasa pakai itu sekitar segini lah, yang enak buat gue juga. Oke. Dan biasa kalau udah begini, itu gue coba zoom out fotonya sampai jauh gini, terus gue deketin pelan-pelan. Udah enak belum secara kasat mata dilihat? Atau kalian juga bisa pakai cara nih. Oke, caranya adalah kalian pencet F, kayak itu kayak buat full screen lah. Nah, ini udah agak full screen, kalian full screen lagi tuh. Enak kan kalau kalian ngeliat dari jauh tuh, kan biasa orang ngeliat sosial media tuh dari jauh dulu kan, kayak gini. Kalian lihat gini. Kalau rasa kalian udah oke, ya udah tinggal kalian save aja. Jadi save-nya kayak gimana? Save-nya itu gampang banget ya. Ini tunggu sebentar, gue mars dulu. Oke. Jadi gue edit tuh emang gak pernah banyak ya, cuma sekedar bersih-bersih muka sama mainin kontras sedikit aja gitu. Jadi ini before-nya, ini after-nya. Oke, before after agak gue lebih cerahin sedikit lah dari foto aslinya. Tapi editing ini nggak semata-mata kayak foto kalian jadi bagus gitu, nggak. Tapi kalian harus fotonya itu dari mentahnya pun udah bagus. Oke, jadi mentahnya udah bagus, editing itu cuma buat pemanis aja gitu ya. Jadi kalau bisa sih editing jangan banyak-banyak, cukup kayak editing tuh cuman
kalian fix yang kamera kalian nggak bisa, contohnya kayak jerawat, kamera kita semua pasti nggak bisa buat bersihin jerawat lah ya. Jadi before after gitu. Jadi kalian tinggal save aja. Gue biasa nggak export save for web juga ya, tapi kalau kalian mau untuk Instagram apa itu nggak masalah. Cuman kalau gue biasa langsung save as aja. Gue save as, ininya JPEG ya, save. Oke. Biasa gue di large file ini sekitar 10 MB nggak masalah. Oke, tinggal oke. Oke, sesimpel itu editing cara buat apa? Bersihin jerawat atau apa itu bisa juga dengan tools-tools lain ya, selain pakai healing brush ya, pakai clone stamp prinsipnya sama aja. Patch tool juga sama aja, cuman bedanya senyaman kalian aja di mana. Kalau gue sih biasa nyamannya itu dipakai antara healing brush tool sama patch tool, cuman belakangan ini gue lebih sering pakai healing brush tool, dulu lebih ke patch tool gitu. Oke, mungkin itu dulu sekian tutorial dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ditunggu video-video berikutnya. Bye bye.